Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kisah tentang seseorang yang diculik oleh jin dan hidup di alam jin selama 4 tahun lamanya. Bagaimanakah kisahnya? Ayo kita lanjut. Tapi nonton video ini sampai selesai. Jin dan manusia memang hidup berdampingan. Namun meski berdampingan, tak semestinya kedua makhluk ini berinteraksi. Jin adalah makhluk ciptaan Allah yang juga memiliki kewajiban dalam menjalankan perintahnya. Baik manusia maupun jin sudah memiliki tujuan tersendiri dalam menjalani hidup di dunia. Keduanya diwajibkan untuk beriman dan beribadah kepada Allah. Tidak sepatutnya di antara keduanya saling mengganggu satu sama lain. Terkecuali memang ada jin jahat yang usil mengganggu manusia, dan juga manusia yang penasaran dengan jin, bahkan bersekutu dengan jin. Dari segi penciptaannya pun, jin, manusia diciptakan dari unsur yang berbeda. Dalam sebuah hadis Nabi, disebutkan bahwa jin diciptakan dari api, dan manusia diciptakan dari tanah. Salah satu hal yang merupakan kelebihan jin adalah bangsa jin dapat menyembunyikan benda, bahkan bisa menyembunyikan manusia. Ada cukup banyak kisah-kisah mistis tentang seseorang yang pernah diculik oleh jin. Ada yang diculik atau menghilang selama beberapa hari. Ada yang hilang selama 11 hari. Dan ada juga dalam hitungan jam atau beberapa saat saja. Namun, bagaimana jika seseorang diculik oleh jin selama bertahun-tahun? Seperti kisah yang berikut ini, yang kabarnya ada seorang lelaki diculik oleh jin dan tinggal serta hidup di alam jin selama 4 tahun lamanya. Lantas, bagaimana ia bisa diculik oleh jin selama 4 tahun? Dan apa saja yang dilakukannya selama berada di alam jin? Kisah ini terdapat di Sunan Al-Kubra lil Al-Baihaqi dan terjadi di zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Bakar Al-Baihaqi, beliau mengatakan bahwasannya ada seorang laki-laki dari kaumnya Ibnu Abi Layla, yaitu kaum Ansar, yang saat itu keluar untuk salat Isya bersama mereka. Tiba-tiba jin menawan lelaki tersebut dan hilanglah ia tanpa bekas. Kemudian, dengan segera pergilah istri dari lelaki itu kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Lalu ia melapor kepada Sayyidina Umar atas kejadian yang menimpa suaminya itu. Kemudian Sayyidina Umar pun bertanya kepada kaum Ansar perihal lelaki yang hilang secara misterius tersebut. Maka mereka menjelaskan, benar, awalnya ia keluar untuk salat Isya dan tiba-tiba ia menghilang. Maka Sayyidina Umar memerintahkan kepada istri lelaki tersebut untuk menahan dirinya selama 4 tahun. Ketika telah berlalu masa 4 tahun, maka istri lelaki itu kembali mendatangi Sayyidina Umar dan memberitahukan keadaannya bahwa ia telah menahan dirinya selama 4 tahun. Lalu Sayyidina Umar pun bertanya kepada kaum dari wanita tersebut mengenai kebenaran perkataan dari istri lelaki yang hilang itu. Apakah ia telah benar-benar menahan dirinya selama 4 tahun? Maka mereka menjawab, benar. Kemudian Sayyidina Umar memerintahkan wanita tersebut agar menikah lagi, dan ia pun menikah dengan lelaki lainnya. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa Sayyidina Umar meminta wanita itu untuk menahan dirinya selama 4 bulan lagi. Lalu setelah itu menikah. Lalu tiba-tiba datang suaminya yang telah menghilang selama 4 tahun tersebut, dan ia mengetahui istrinya telah menikah lagi. Lantas ia mendebat Sayyidina Umar bin Khattab mengenai hal ini. Maka Sayyidina Umar pun berkata, salah seorang dari kalian menghilang dalam rentang waktu yang demikian lama. Keluarganya pun tidak ada yang mengetahui mengenai keberadaannya. Kemudian lelaki yang hilang itu berusaha menjelaskan kepada Sayyidina Umar dengan mengatakan, sesungguhnya diriku mempunyai uzur wahai Amirul Mukminin.
Sayyidina Umar bertanya, "Apa uzurmu itu?" Maka lelaki itu menceritakan kisah yang dialaminya. Pada suatu hari, aku keluar untuk salat Isya, dan tiba-tiba ada jin yang menawanku. Maka aku menetap di alam mereka selama rentang waktu yang cukup lama. Dan kemudian ada sekelompok jin mukmin atau jin muslim yang memerangi jin-jin kafir tersebut. Lantas kelompok jin mukmin berhasil menaklukkan kelompok jin kafir itu. Lalu para jin mukmin menawan para tawanan yang pernah ditawan oleh para jin kafir itu, dan aku termasuk dalam kelompok tawanan yang direbut dari mereka. Saat itu para jin mukmin berkata, "Kami melihatmu sebagai seorang lelaki muslim, dan tidak halal bagi kami untuk menawan kamu." Kemudian mereka memberiku pilihan antara aku tetap tinggal di alam jin tersebut atau kembali ke keluargaku. Dan aku pun memilih kembali ke keluargaku. Dan para jin mukmin pun membebaskanku. Lalu ketika malam hari tiba, maka mereka tidak lagi berbicara denganku. Dan adapun pada siang hari, maka saat itulah ada deru angin yang aku mengikutinya, sehingga aku dapat keluar dari alam mereka. Mendengar kisah tersebut, dengan rasa penasaran kemudian Sayyidina Umar bertanya, "Apa makananmu ketika bersama mereka?" Lelaki tersebut menjawab, "Sejenis kacang-kacangan dan segala sesuatu yang tidak disebut nama Allah padanya." Lalu Sayyidina Umar bertanya kembali, "Dan apa minumanmu ketika bersama mereka?" Lelaki itu menjawab, "Minumannya adalah al-jaddaf." Mengenai minuman yang disebut al-jaddaf itu, Imam Qatadah menjelaskan bahwa al-jaddaf adalah segala jenis minuman yang tidak ditutup. Dan dalam kisah itu, akhirnya Sayyidina Umar memberikan pilihan untuk lelaki itu, antara mahar atau istrinya. Sebab saat itu istrinya lah yang menggugat cerai. Dari kisah tadi, ada beberapa faedah dan hikmah. Di antaranya, yang pertama adalah muncullah hukum fikih. Bagaimana status seorang istri yang ditinggal oleh suami selama 4 tahun. Yang kedua, bahwasanya kejadian-kejadian yang terjadi di luar akal sehat seperti jin-jin kafir yang kerap kali menzalimi manusia dengan cara-cara yang aneh adalah benar dan benar terjadi. Sebagaimana dalam kisah yang satu ini, yaitu seorang lelaki Ansar yang ditawan oleh jin kafir. Hilang tak berbekas hingga kerabat dan kaumnya tidak mengetahui kemana perginya, dan ia pun baru muncul beberapa tahun kemudian ketika istrinya telah menikah lagi. Dan benarlah sabda Rasulullah SAW, "Tutuplah bejana, ikatlah tempat minuman kalian, tutuplah pintu-pintu, dan tahanlah anak-anak kalian di rumah ketika tiba waktu Isya, karena sesungguhnya para jin sedang berkeliaran dan kerap menculik." Yang ketiga, kejadian ini terjadi pada masa kekhalifahan Sayyidina Umar, yang mana termasuk masa 3 generasi terbaik sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Dan telah ma'ruf bagi kita bahwa pada masa tersebut kaum muslimin masih belum jauh dari masa nubuwah dan masih banyak para sahabat. Hikmahnya adalah pada zaman tersebut yang termasuk sebaik-baik zaman dan sebaik-baik kaum muslimin, para jin kafir masih bisa berbuat zalim. Maka bagaimanakah lagi dengan zaman sekarang yang kaum musliminnya sendiri banyak yang tidak mengenal agamanya, banyak yang mengambil dukun untuk memecahkan masalah. Selanjutnya, pelajaran yang bisa kita petik adalah para jin mukmin kerap kali berperang melawan para jin kafir, sebagaimana bertempurnya kaum muslimin melawan orang-orang kafir di dunia nyata. Dan inilah sedikit kisah tentang seseorang yang telah diculik oleh jin selama 4 tahun di masa Khalifah Umar bin Khattab. Demikian video ini, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.